baru, C itu hasilnya 0, Pak. Kalau ini tuh yang, A itu 1. Jadi kalau ketika Bapak mengisi 0, ya memang 0, memang belum ada, tapi ya memangnya disesuaikan karena kan, menunjukkan ada dukungnya. Tapi semisalnya kalau bukti dukungnya kita dalam bentuk misalnya sebagian memang sudah ada yang dibuat, kemudian ya itu diluruskan saja memang, sudah ada, sebagian yang sudah dibuat. Memang layering-nya tuh ada yang B itu sebagian peta proses bisnis telah disusun. Kemudian yang A baru seluruh peta proses bisnis yang disusun. Daripada kita menunggu sampai semuanya untuk jadi A gitu ya, mending kita berproses dulu dan semuanya sebenarnya dilaporkan saja Pak ke evaluator bagaimana proses kita, seperti itu. Jadi misalkan Bapak mengisinya C pada saat, melakukan PMPRB, itu kan nanti kan akan divalidasi lagi oleh, oleh evaluator, akan ditanyakan lagi, buktinya mana, evaluator akan melihat. Nah itu ya tergantung, tergantung dari penjelasan Bapak seperti apa. Jadi kami sebenarnya, misalnya kalau, Bapak ngisi C, itu apa memang benar-benar C kah memang benar-benar tidak berproses, nah seperti itu. Nah kemudian untuk yang tadi yang pertanyaan yang pertama, apa namanya, mmm, apa SOP terpisah ya di beberapa provinsi itu SOP-nya, terpisah dari peta proses bisnis. Nah, peta proses bisnis itu kan, SOP itu kan turunan dari peta proses bisnis ya. Mungkin ketika, peta proses bisnis sudah selesai langsung aja, dibuat dengan, apa namanya, SOP-nya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi, menurut saya sih tidak menjadi bagian yang terpisah ya, karena ketika peta proses bisnis dibuat, maka langsung, disusun dengan SOP-nya, seperti itu, Pak. Kira-kira, berarti tesnya mana itu, Pak? Si, peta proses bisnis kita apa memang sama sekali belum dibuat? Ini terkait dengan peta proses bisnis itu, Bu, sudah sementara on proses. Iya. Pergub yang telah dibuat itu sudah diserahkan ke Kemendagri untuk mendapatkan harmonisasi. Dan informasi dari Kemendagri itu tidak dapat difasilitasi dikarenakan itu peta proses bisnis berubah judulnya dari mereka. Tetapi di LKI mempertanyakan apakah peta prosesnya sudah disusun dan dipublik. Iya. Iya, kalau saya melihatnya itu, tidak disusun sama sekali ya, Bu, ya, tapi kita sudah berproses ya, Bu, ya, dan, iya itu tinggal apa istilahnya, bola bukan kita gitu kan ya. Bukan, ya. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah peta prosesnya sudah dipublik? Iya pertanyaannya, jadi bingung antara C atau apa. Menurut saya di level B itu udah bisa sih sebenarnya, kan kita sudah berproses kan. Jadi kalau tidak ada dan kita bisa memberikan iya, kita tinggal menunggu pergubnya aja kan ya. Mbak, terkait dengan pergubnya ini yang belum dikeluarkan dari Kemendagri, itu yang dapat kesulitan kami di provinsi untuk terkait dengan pergub dari peta proses bisnis tersebut, Bu. Jadi kalau peta Iya, baik Bu. sesuai dengan RPJMD yang terbaru. Tetapi peta proses bisnis perlu adanya pergub. Pergub itu sudah dibuat dan diserahkan Kementerian Dalam Negeri. Tetapi untuk sinkronisasinya pergub itu perlu adanya norek dari Kemendagri. Tapi sampai sekarang itu belum bisa
ada jalan keluar karena dari Kemendagri-nya belum bisa mengeluarkan, Mbak. Iya, iya. Iya, kalau menurut saya sukses ya Bu ya, kita sudah berproses dan itu kan kita tinggal artinya sudah bukan di kita, kita sudah membuat itu bisa kalau misalnya ini kita bikin aja jangan di C, jangan di C. Di C itu kan menunjukkan kalau kita belum sama sekali ya, belum sama sekali membuat total proses bisnis. Nah, kadang kami sebagai evaluator itu menghargai seberapapun proses yang dibuat oleh unit kerja. Misalnya ya dalam saya sakit ya Bu ya, seperti mungkin Bu Inga tahu seperti RPJMD ya ini sudah draft misalnya itu jadi kadang kita minta gitu kan mana draftnya gitu dilampirkan saja draftnya seperti apa dan ini sudah tinggal menunggu pengesahan misalnya seperti itu ya. Nah itu kan bukti-bukti yang seperti itu tetap kami minta gitu bukti-bukti karena proses evaluasi kita tuh kan tidak ada cutting-nya, maksudnya tidak ada batasan waktunya ya Bu. Ketika kita evaluasi pada minggu kemarin itu bukti dukung masih bisa berproses selama belum ada panel ya. Kalau saya di posisi evaluator saya akan mengakomodir segala proses yang sudah dilakukan oleh suatu unit kerja karena kan kita fungsinya mengevaluasi kan tidak hanya mengevaluate tapi kita juga membantu kemudian mengassist men-encourage bagaimana suatu organisasi itu dapat atau mampu menerapkan pelaksanaan reformasi birokrasi seperti itu aja sih ya Bu Ince ya nggak apa-apa Bu nanti tetap disertakan aja Bu nanti sebagai bukti dukungnya seperti itu mungkin untuk pemilihannya ya kita PD aja di B gitu ya seperti itu aja Bu Ince. Baik, silakan Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Kami seandainya, jadi kami kemarin Pak Ajis menyampaikan laporan bahwa kalau seandainya di C, padahal itu kan sudah dibuat. Iya betul Ibu. Dari pergub itu belum ada di kami. Jadi keraguannya seperti itu, Ibu Atika. Iya. Silakan. Tidak apa-apa kita sebagai unit ini kita kan merasanya yaudah kami kan sudah merasanya sudah bukan nol tapi kami sudah berproses kita klik aja B gitu ya. Nah nanti ketika divalidasi oleh TP akan saja apa adanya kan kita memang sudah membuat ya sudah berproses seperti itu tidak benar-benar dari nol dan memang ini tinggal menunggu dari Kemendagri saja dan itu kan juga berproses maksudnya ada prosesnya juga ya Bu tidak dalam jangka waktu lama ketika kita menerbitkan misalnya SK Bupati atau SK Gubernur kan cepat ya karena hanya perlu tanda tangan Gubernur saja nah seperti itu bisa dijelaskan nanti ke evaluator seperti itu aja. Terima kasih Bu Etika. Mungkin dilanjut lagi dengan LK selanjutnya. Iya, baik kita lanjut aja ya untuk selanjutnya. Nah, ini untuk manajemen SDM ya. Untuk manajemen SDM. Di area yang kelima ini terkait dengan manajemen SDM. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan pegawai. Yang A, perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja. Ini di layeringnya ada 3 ya. C, perhitungan dilakukan, kemudian yang B, perhitungan kebutuhan pegawai dilakukan belum sesuai kebutuhan unit kerja, perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Nah, yang pertanyaan dilakukan oleh setiap unit kerja ya, karena pertanyaan-pertanyaan di area manajemen SDM ini memang juga sudah dipersyaratkan oleh Deputi SDM Aparatur ataupun BKN dan kita memang harus ada sehingga pertanyaan-pertanyaan di area manajemen SDM ini mampu terjawab dan memang sudah diimplementasikan dan sudah dilakukan
oleh unit-unit kerja seperti itu. Seperti ini analisis kebutuhan pegawai itu sudah kita lakukan. Analisis jabatan dan analisis beban kerja ini juga sudah kita lakukan. Kita tidak berada pada proses di C ya, paling tidak kita sudah di B atau A seperti itu. Kemudian yang di C, analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama. Nah, ini layeringnya ada D. Yang D, analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan. Yang C, analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan pada sebagian jabatan. Yang B, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilakukan pada seluruh jabatan namun belum sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Yang A, analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai dengan yang dihasilkan. Nah, ini juga sama. Ini disesuaikan saja dengan kondisi di organisasi kita. Yang kedua adalah pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Yang A telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi. Ini layeringnya ada 3, yang D belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai, yang C telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai, yang B telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai, yang A telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai. Nah, di sini saya pikir semua dari kita, semua organisasi sudah melakukan ya identifikasi terkait kebutuhan pengembangan kompetensi, dan kita mungkin tidak ada berada di posisi D karena pengembangan kompetensi ini juga menjadi syarat bahwa setiap orang itu 20 jam ya, 20 jam harus pelatihan ya, 20 jam ya. Harus memperoleh pelatihan 20 jam. Jadi sehingga suatu organisasi atau sebuah organisasi ini wajib melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensinya. Nah, di sini nanti bukti dukungnya berupa laporan atau berupa hasil dari laporan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi. Kemudian yang pertanyaan yang B, telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi. Nah, di sini layeringnya itu ada 4. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Kemudian telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi. Kemudian B, telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi. Kemudian yang A, telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi. Nah, ini kita sesuaikan saja karena saya pikir tidak ada kita berada di posisi D ya, pasti sudah C ke atas yang kita telah melakukan pengembangan pegawai yang berbasiskan kompetensi. Kemudian bagian yang ketiga adalah penetapan kinerja individu. Yang A, penetapan kinerja individu. Belum ada penetapan kinerja individu. Penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai. Kemudian yang B, sebagian besar. Kemudian yang A, seluruh pegawai. Nah, untuk poin ini, penetapan kinerja individu ini itu kalau terkait dengan sakit juga ya, kita ada namanya kinerja individu. Kinerja individu itu merupakan kinerja untuk level individunya, karena selama ini kita membuat IKU itu hanya level eselon 4 ya, tapi namanya penetapan kinerjanya, karena individu ini juga pencapaian kinerja organisasi dan kinerja
atasannya. Nah, seperti itu. Nah, ini disesuaikan saja apakah pegawai-pegawai kita untuk level individu ini sudah membuat penetapan kinerja individu. Nah, hal ini terkait dengan nanti SKP ya, SKP-nya seperti itu. Kemudian yang B, terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini kinerja individu ini dikaitkan dengan SKP. Nah, seperti itu. Penilaian kinerja individu belum terkait dengan kinerja organisasi. Sebagian kecil penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi, sebagian besar penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi, dan seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi. Nah, permasalahan yang kita hadapi permasalahannya adalah kinerja individu kita ini tidak dikaitkan dengan kinerja organisasi, sehingga tidak terlihat keterlibatannya mendukung kinerja atasan, kinerja organisasi itu tidak terlihat. Jadi kita harusnya membuat kinerja individu itu adalah yang terkait dengan organisasi, kinerja organisasi, sehingga kita memiliki kontribusi, apa yang kita lakukan memiliki kontribusi terhadap kinerja organisasi. Nah, seperti itu. Walaupun itu untuk di level individu yang paling terendah ya, itu semuanya kita memiliki kontribusi terhadap kinerja organisasi. Kemudian yang C, ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu di level di atasnya. Nah, ini juga masih banyak permasalahan ya. Atasannya punya kinerja apa, kemudian stafnya itu memiliki kinerja individu yang seperti apa, jadi tidak nyambung. Nah, bagaimana ketika kita membuat ukuran kinerja individu itu harus terkait dengan kinerja di level atasnya, di level misalnya ketika apabila masih ada eselon 4 itu fungsional umum atau pelaksana itu harus mempunyai kinerja individu, yang mana kinerja individunya itu harus mendukung kinerja level di level 4-nya, walaupun kinerjanya itu hasilnya masih berupa output, tetapi output itu bisa mendukung kinerja atasannya, eselon 4-nya. Begitu juga dengan eselon 4-nya, kemudian mendukung kinerja di level eselon 3-nya. Nah, seperti itu. Ini disesuaikan saja, ini kita seperti apa. Memang di level D ini memang masih ada ya, memang masih ada yang memang kinerja individu yang belum ada kesesuaian dengan indikator. Tapi sekarang sudah banyak yang proses, artinya mereka membuat kinerja individu itu telah disesuaikan dengan kegiatannya. Jadi kan harus jelas ya individu ini akan siapa. Kemudian mereka harus atasannya juga sudah memiliki penetapan kinerjanya, sehingga itu dilakukan. D, pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan. Kemudian C, pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran. Kemudian yang B, pengukuran kinerja individu secara triwulanan. Juga di pengukuran kinerja individu tergantung dari organisasi. Apabila memang ingin menerapkan kinerja yang efektif dan efisien, maka dia melakukan